Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada tahun ini kita telah memasuki tahun ajaran baru ya, dan sekarang ini anak-anak sekalian sudah berada di bangku kelas 5 ya. Alhamdulillah pada tahun kemarin telah mengikuti ujian akhir sekolah ya, atau kenaikan kelas, sehingga pada tahun ini bisa naik kelas ke kelas 5. Semoga di tahun ajaran baru ini anak-anak sekalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar ya, walaupun sampai saat ini kita masih belajar online atau masih belajar di rumah, tapi semoga ini semua tidak menjadikan semangat anak-anak sekalian turun dalam menuntut ilmu. Baik, kita akan memasuki mata pelajaran SKI di bab yang pertama, yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, bagian yang pertama. Hijrah menurut bahasa adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, hijrah adalah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 dari kerasulan. Jadi Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Barulah kemudian beliau hijrah ke Madinah. Apa saja yang menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah? Adapun yang menyebabkan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah adalah yang pertama, pemboikotan kaum Quraisy. Apa itu pemboikotan kaum Quraisy? Kaum Quraisy membuat perjanjian untuk tidak berhubungan dengan kaum muslimin. Di antaranya adalah yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan kaum muslimin. Yang kedua, tidak menikah dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Dan masih banyak lagi pemboikotan terhadap kaum muslimin. Untuk yang selanjutnya, penyebab kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah adalah adanya Bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi. Waktu itu datanglah 13 orang penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Adapun tujuannya adalah mereka mengungkapkan janji setia kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Maka disitulah kenapa disebut dengan Bai'at Aqobah. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu di tahun ke-622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Untuk penyebab yang selanjutnya adalah karena meninggalnya paman dan istri Nabi, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Dengan meninggalnya paman dan istri Nabi ini menjadikan kaum kafir Quraisy semakin gencar dalam melakukan penyiksaannya terhadap kaum muslimin.
Yang selanjutnya adalah penyiksaan terhadap kaum muslimin. Setelah meninggalnya paman dan istri Nabi, maka kaum kafir Quraisy semakin berani untuk menyiksa kaum muslimin karena mereka merasa tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Berikut adalah skema perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pasca Baiat Aqobah, kebencian kaum Quraisy semakin menjadi dan bahkan berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan karena mereka iri kepada Rasulullah karena semakin hari semakin banyak pengikut Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar hijrah. Setelah semua kaum muslimin hijrah, maka baru berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Mekah menuju Gua Thur dan bermalam di sana selama 3 hari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, akan tetapi sebelum ke Yasrib mereka tiba di Kuba. Ya, pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Kuba dan mendirikan masjid yang pertama kali dibangun umat muslim, yakni Masjid Kuba. Beberapa hari kemudian, Ali bin Abi Thalib juga tiba di Kuba. Ya, kaum muslimin, kaum muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada akhirnya mereka pun tiba di kota Yasrib. Rasulullah dan kaum muhajirin tiba di Yasrib dan disambut dengan baik oleh penduduknya. Nama Yasrib dirubah menjadi Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, adapun mereka orang-orang muhajirin adalah orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Adapun Ansor, kaum Ansor adalah mereka orang-orang yang menerima kedatangan Nabi beserta para sahabat yang lainnya dan membantu daripada dakwah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa di Madinah. Demikian untuk hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah bagian yang pertama. Untuk tugas, silahkan ceritakan kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah dengan skema seperti yang ada dalam video. Jika telah selesai, bisa difotokan kemudian dikirim ke saya. Syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.